Sayyidina al-wadal bil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana kitab dah pakai? Tak punya kitab pakai? Hah? Ambil. Apa ini ngaji nak bawa kitab? Tedem doang. Orang tak ada gairahnya ngaji. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وسنة ألا يجعل الستر تلقاء وجهه. Itu. Sebaiknya jangan sutrah itu pas di muka. Itu. Jangan sutrah itu pas di muka. Kalau tidak tembok kan, kalau tembok ya kan banyak besar dia. Tiang misalnya atau tongkat. Jangan pas di muka. Ya minggir sedikit ke kanan atau ke kiri supaya jangan sepertinya menyembah, ya bukan sih menyembah, cuma rupanya dari jauh atau dari orang yang tidak ngerti kok sepertinya menyembah tongkat itu kan. Ya pun agak minggir ke kiri atau minggir ke kanan sedikit. Jadi sunat saja, ini tidak sih wajib. Allah yaj'ala sitra tilqa wajhihi bal an yaminihi aw yasarihi. Itu. Nama ini aw yasarihi. Jadi kanan atau kiri. Yasar ini terkadang artinya beda-beda. Itu. Nanti yasar terkadang bisa berarti kemudahan. Kemudahan. Bisa arti kiri. Yasar. Nanti yusra juga kiri. Yumna wa yusra. Tapi harus alifnya bengkok. Nah. Kalau alifnya berdiri, yusron itu mudah artinya juga. Nah, itu. Jadi artinya mudah juga artinya yusron. Usri yusron. Bisa juga yusra yang pakai alif bengkok juga bisa arti mudah juga. Kira-kira karinanya sudah. Usra yusra. Itu. Jadi usra yusra. Pakai iya bengkok terkadang, alif bengkok. Sementara di Alam Nasrah, inna ma'al usri yusran. Bisa juga nanti usra yusra pakai alif bengkok. Nah, itu. Kiri juga terkadang. Kadang juga berarti mudah. Jadi kira-kira saja kita ngartikan nanti pengertiannya di dalam. Misalnya kalau ditanya apa arti yusra, itu kan ada bisa jadi kiri, ada berarti mudah, itu kan.
wa amma man bakhila wastaghna fasawfa nuyassiruhu lil usra wa amma man amana wattaqa, apa katanya, fatanusal lil yusra fasanu yassiruhu lil yusra gitu. Jadi nanti maknanya itu kira-kira karinah, kira-kira apa dulur pembicaraan, itu arti karinah itu ya. Jadi kembali pada tadi bahwa kita jadikan sutrah yang berbentuk garis, berbentuk tiang, berbentuk tongkat, jangan pas di muka, taruhlah sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini yang bukan tembok, bukan sujadah ini. Kalau sujadah yang sudah keluar rupanya. Itu. Kalau tembok juga kan besar dia. Ini. Bal ayyaminihi aw yasarihi wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba, dan tiap-tiap saf itu menjadi sutrah bagi yang di belakang ya. Saf pertama menjadi sutrah bagi saf kedua, saf kedua menjadi sutrah bagi yang ketiga, begitu seterusnya. Sekarang bagaimana sutrah bagi saf pertama? Nah, itulah tembok. Kalau dia di tembok, berarti kalau berjamaah cuma satu yang memerlukan sutrah, yaitu imam. Itu. Yang lain sudah safnya yang jadi sutrah yang belakang. In qaruba minhu, kalau dekat, ya seperti dekat yang kemarin itu tiga ziro, tiga ziro, sekitar 1 meter lah 3 ziro itu. Qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, sutratul imami sutratu man khalfahu intah. Kalau sutrah imam itu ya sutrah yang di belakangnya. Jadi an imam di sini, jadi di belakang juga sutrah daripada imam. Imam apa sutrahnya? Sutrah apa yang disyaratkan seperti yang mumparid itu sih. Nih, kalau tidak ada yang lain pakai sujadah, tidak ada yang pakai tongkat, pakai garis, itu kan. Langkah yang lain yang belakang sudah keluar. Gitu. Kalau ke sutratul imami sutratu man khalfahu intaha. Walau ta'aradat, biasa kalau ada intaha itu ada pendapat ya. Qala intaha itu. Jadi semuanya ini ya kan qala musannif, pengarang yang ini semuanya. Ya, kitabnya itu pengarang yang punya kata. Karena ada dia mindah dari kata orang lain, wa qaulul Baghawi atau qala al-Baghawi, kata-kata perlu taruhkan intaha. Intaha ini imma dia nukil ibaratnya secara langsung, atau dia sendiri yang susun ibaratnya walaupun tidak pas tapi maknanya sama. Gitu. Maknanya sama.
Yang seperti makna sama itu tapi lafaz berbeda, terkadang segi susunannya. Misalnya saja, innallaha ala kulli syai'in, innallaha khabirun bima ta'malun, innallaha bima ta'maluna khabir. Nah, itu kan beda susunan tapi kan sama maknanya. Itu. Ini terlepas dari balaghah. Ya. Innallaha alim bima ta'malun, innallaha bima ta'maluna alim. Sama segi makna, segi segala. Cuma beda susunannya. Dan nanti segi balaghah agak beda juga. Taqdimu ma haqqut ta'khir tufidut takhsis, istilahnya. Jadi taqdimu ma haqqut ta'khir yufidut takhsis, mendahulukan yang haknya belakangan itu menunjukkan kekhususannya, ada nilai lebihnya itu. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imami awi saful awwali. Saful awwalu. Walau ta'aradat sutratu wal qurbu minal imami au as-saful awwalu, kembali kepada wal qurbu minal imam. Dia memaktubkan kepada imami au safil awwali, bisa juga ya. Laut aradis sutratu wal qurbu minal imami awis safil awwali alladhi yakdumu kalau bertolak belakang antara sutrah dengan dekat dari imam atau dekat dari saf pertama. Paman ladzi yaqdumu, paman ladzi yuqaddamu. Oh, ini pertanyaan ini ya. Paman ladzi yuqaddamu, itu kalau bertolak belakang antara pakai sutrah dengan dekat dengan imam, kan kalau kita di belakang saf pertama, saf kedua ya, saf kedua kan sutrahnya saf pertama. Kemudian kalau saf pertama tidak ada sutrahnya, cuma imam, dekat dengan imam, itu kan. Berarti didahulukan nanti kulun muhtamal saja katanya nih. Awus safil awali, atau dekat dengan saf pertama. Saf pertama ndak ada sutrah. Saf kedua ada sutrah. Ini berarti kita maktubkan kepada saful awal ini supaya
sutrah dengan saful awal, sutrah dengan qurbu minal imam. Jadi maktupan jawab wasafil awali. Jadi saful awalu. Dua masalahnya ini. Jadi falau taratit surtatul awalu wal qurbu minal imam au walau taratit sutratu wasaful awalu faman la yuqaddam. Tolak belakang, kalau di saf pertama tidak ada sutrah, tapi saf pertama tempatnya. Kalau saf kedua ada sutrah, itu saf pertama jadi sutrahnya. Dekat dengan imam, kalau dia di dekat dengan imam seperti yang tadi juga tidak ada sutrah, tapi dia lebih dekat dari imam. Mana yang dahulukan antara yang dua ini? Apa dia akan di saf pertama atau di saf kedua? Gitu. Kalau saf pertama sebenarnya tadi tidak ada sutrahnya. Kalau saf kedua ada sutrahnya, yaitu saf pertama jadi sutrahnya. Gitu. Atau di saf kedua ada sutrah, dekat dengan imam sama dengan saf pertama, tapi dia mendekat dari imam. Sutrah, sedangkan dekat dengan imam tidak ada sutrah. Saf pertama tahun ini aku tuan tahun sekedi darak sutrah, arak sutrah sajauan sekedi. Yang dekat imam jangan darak sutrah, tapi dekat dengan imam. Ya. Sekarang apakah yang dahulukan, dekat dengan imam atau jauhan lagu arak sutrah, atau arak sutrah lagu saf pertama, saf pertama lagu darak sutrah, saf kedua arak sutrah? Apa pilih saf pertama atau pilih sutrah dengan dekat imam? Nah, itu. Misalnya ni to imam ti andau darak sutrah, dengan lemutuan arak sutrah, arahan. Itu perbandingannya. Atau di saf pertama tidak ada sutrah, saf kedua ada. Mana yang dipilih? Paman ladzi yuqaddamu. Yang mana yang didahulukan itu. Paman ladzi yuqaddamu qala syekhuna, ini Ibnu Hajar gurunya dia. Kan ini ya, Zainuddin Al-Malaybari ya. Qala syekhuna kullun muhtamalun. Bisa saja, mana-mana saja maunya. Itu maksudnya. Jadi kullun muhtamal. Yang lebih baik ini, lebih baik itu. Jadi tidur lagi. Wa zahir, nah ini zahiru qaulihim tuqaddamu as-safful awwalu di masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidihi tahtali al-muhtasi bil mudha'afati taqdimus safil awwali intaha. Itu kata Imam Ibnu Hajar, intaha. Zahir kalamnya katanya didahulukan saf pertama pada masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia di luar masjid aslinya yang khusus dengan mudha'afah 1000 kali. Sembahyang di masjid Madinah 1000 perbandingan masjid lain.
Kalau masjid Mekah 100.000 dengan masjid lain. Itu di hadisnya kan. Sembahyang di Masjidil Haram di Masjid Mekah sok makan sembahyang 100.000 di luar. Tapi kalau solat di Masjid Madinah seperti 1.000 kalau di luar. Selain Masjidil Haram tentunya, Masjid Mekah. Khusus di sana. Itu. Terus sekarang saf pertamanya di luar masjid. Di luar masjid Rasulullah laik katanya. Misalnya nikah masjid laik, masjid Nabawi. Sakmul asli sama Nabi. Di juluan sekedi ndikna masjid Nabawi, artinya tambahan. Nah, itu. Sekarang ini bagaimana? Apakah kejar masjid Nabawi yang dilipat gandakan sampai 1.000, atau kita kejar saf pertama yang paling afdal? Kata Ibnu Hajar ini takdimu as-saffil awwali intah. Jadi tidak bisa menandingi saf pertama dari khusus masjid Rasulullah SAW aslinya. Itulah maksud wa zahiru qaulihim, ya, wa zahiru qaulihim yuqaddamu as-safful awwalu bi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidihi al-mustasi bil mudha'afati taqdimu saffil awwali intaha. Itu berarti kalau tidak pernah ke Madinah ini lihat bingung ya. Nah, karena syahidnya di sana tempat imam dan saf pertama dan kedua itu di luar masjidnya yang asli. Itu di luar masjid yang asli, ditambah ke muka dia. Dan ditambah ke muka. Sekarang ini sini apa dia akan kejar saf ketiga yang ada di masjid Nabi asli, ataukah dia akan saf pertama akan dikejar walaupun dia di luar masjid Nabawi? Itu menurut Imam Ibnu Hajar tetap masih dikejar saf pertama, nawis safil awali, tidak bisa mengalahkan dengan tempat. Itu tidak bisa mengalahkan dengan tempat masjid itu. Tapi yang kita lihat banyak lebih besar mengejar Masjid Nabawi karena itu ada raudhah di sana. Ada raudhah. Bab yang Masjid Nabawi itu ada juga yang raudhah, ada di luar raudhah. Jadi yang berarti ini yang dimaksud adalah di luar raudhah. Kalau Masjid Nabawi yang ada raudhah, dia ada nilai lebih di sana. Nah, ini raudatum miryadil jannah di sana. Itu ma baiti wa mimbari raudatum miryadil jannah. Itu antara rumahku dengan mimbarku itulah raudah miryadil jannah. Tapi tidak semua masjid ada. Ini misalnya di sini imam, di sini tempat raudah, di sini bukan raudah. Tapi tetap di Masjid Nabawi. Itu tapi ada jaraknya.
Nah, orang kejar di sini kadang raudah. Di sini mudha'afahnya, mana mudha'afah 1000, ini juga 1000 tetap, tapi di sini ada nilai lebihnya, plusnya, yaitu di raudah. Itu seolah-olah di surga. Tapi terkadang di sana itu karena kebodohan, terkadang dia kejar raudah sampai-sampai tidak menghadap kiblat, kejajetan. Ada di tahu sujud, isi tidak ada jalan. Nah itu bungkak batur dan sujud. Yang penting dapat raudah. Nah itu padahal sampai batal solatnya. Ya bisalah dikejar raudah itu di luar solat sebenarnya untuk berdoa, kan? Tapi yang kemenit dan miring tutup kiblat, momenun tan miring isi darat langan, jejak, kan? Barang tu meri separuh itu sepang tak tukul menu, ya. Oleh mana ni tantih, berdatang selain barang, kemudian bercakasut, besut-besut, besak-kesak, nya ke ngengah yo kiblat di sini. Oh ni jadi but. Terus saya ambil pengertian, kalau saya ambil simpulannya. Okey. Nanti kalau di luar solat kita kejar berdoa di raudah. Kalau di waktu solat aja tidak mau. Kenapa? Karena yang tadi itu. Ini batal sembahyang di sini. Nah itu. Lain andang tu ngengoh di sini. Lempeng buat tahu tu. Pernah juga saya jumpa di Masjidil Haram, tidak ada jalan solat. Itu waktu musim tanggal 27 kalau tidak salah dulu, 27 Ramadan, 27 Rajab, 27 Rajab. Itu bangis. Si ramai kesalat lek takkan dat kesalat goyang metau sembahyang kan itu tujulung tu dengar bila sembahyang itu ngajang tadi tekan hati wah anda wah hadap kiblat ungkam bini datang tujulu ngajang tu sembahyang tujulun lu berbeda itu mudi tahu ini tu kena ni tahun ada aja pokoknya pokok sama doa wah, itu caranya. Harap supaya kau tawab karena kurang ilmu lah. Sebelum tawab osap Ka'bah. Jadi sebenarnya kanggo tegal Ka'bah lamun ke tawab. Harus di luar Ka'bah kita tahu. Tapi separuh penyojong ni iman Ka'bah suruh lampak. Inilah terkadang yang terjadi. Ada wa in kana kharaja masjidihi. Masjid sallallahu alaihi wasallam ni saleh yang sekarang. Wa in kana kharijal masjidihi, masjid yang asli itu. Al-mustasim mu'adha'afah. Jadi itu masjid aslinya mu'adha'afah itu. Tahdimu nahwi safil awwali intaha. Itu mendahulukan saf pertama. Itu. Karena saf pertama itu kan paling afdal. Itu. Sedangkan untuk mudha'afahnya itu terbatas, ada ukurannya mengatakan 1000. Tapi saf pertama tidak ada batas, paling afdal gitu aja kan.
Jadi la atauhuma walau habwan lau ta'lamu ummati ma fis saffil awwali la atauhu walau habwan. Seandainya umatku tahu bagaimana kehebatan saf pertama, niscaya akan datang dia walaupun dia beresot-esot. Nah itu hadis kelebihan saf pertama. Dan kan untuk Masjid Nabawi yang asli itu 1000, ya ada batas 1000. Di sana angkat ikhtilaf juga antara masjid tambahan dengan masjid aslinya. Itu. Masjid tambahan dengan masjid asli. Ada yang mengatakan walau wusi'al masjidu ila Sana'a, walaupun diperluas masjid sampai ke Yaman, Sana'a, Yaman, tetap 1000 ya. Semuanya sana 1000. Tapi ada yang mengatakan aslinya saja. Zaman Rasulullah masjidi haza katanya kan. Masjidi haza. Masjid yang ini ada anunya, ada sifatnya. Tidak bebas mengatakan man shalla fi masjidi. Ini ya ada fi masjidi haza. Jadi siapa yang sholat di masjidku ini, berarti batas yang zaman Nabi. Tambahan-tambahan itu tidak dihitung. Itu yang maka kena al-mustakhsati bil mudha'afah. Berarti Imam Malabari ini condong kepada yang aslinya itu, ya, yang aslinya. Summa qala wa idza shalla ila syai'in minha kisalahu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waqina wa baqi 'alana wa qarabatil lana bi dinina ma lil qadri uzza wa zakar rabbi wafina wa wafiqum lima tartadi qala wa filan karama wa dzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syuhud wa akirna bir ridha minkal uyud waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana kullul manun waghfir istar anta akram man satar Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wa bazana daiman minal fitan wahdiya rijala ala sunan wansyuran bil asyaya wal bukar Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa وَبَذَنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَلِيَ الرِّجَالَ عَلَى السُّنَنِ وَانشُرَنْهُمْ بِالْعَشَايَا وَالْبُكَاءِ رَبَّنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْمِنَنِ انشُرَ اللِّوَاءَ نَهْضَةِ الْوَطَنِ وَبَذَنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَهْدِيَ الرِّجَالَ عَلَى السُّنَنِ وانشرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر ررت كفا سبحت بها العصا وأروات الجيش ما إن أميري على معاشي ومعاني على ذرياتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت أصا وأروات الجيش بما إن أميري على معاشي
معاشي ومعاني وعلى ذرياتي باطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جلما دائما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفذ الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما نفذ الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما نفذ الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما واستجب منا أنا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير نكرما وعلى الآل وصحبنا الدم لما البرق ومذن قد هما. الفاتحة. Kibi jalan, amsi, kali.